Tanah Batak di bawah kekuasaan negara Belanda. Pada tahun 1825, Pulau Sumatera dikembalikan oleh orang Inggris kepada orang Belanda. Tanah Batak pun ikut. Pada waktu itu, Tanah Batak masuk daerah Sumatera Barat yang meliputi padang hilir dan padang darat. Sejak dahulu kala, sudah ada perhubungan tanah Arab dengan Sumatera. Pada tahun 1803, adalah 3 orang Sumatera Barat naik haji, yaitu Haji Piabang, Haji Miskin, dan Haji Sumanik. Sepulang mereka itu dari Mekah, amat rajinlah mereka merambakkan agama Islam dengan berpakaian putih. Karena itu mereka digelari orang Padiri pakaian putih. Mereka yang memperkuat benteng pertahanannya di negeri Poncol. Dari sana mereka itu merambakkan agamanya sampai ke Tanah Batak. Pada tahun 1825 sampai 1829, mereka itu memaksakan orang Batak menerima agama itu. Mereka sampai dekat Danau Toba. Banyak orang yang ditawan dan ditawanya ke Sumatera Barat. Itulah asal mulanya orang Batak ada di sana. Misalnya di Cubadak yang masih berbahasa Batak sampai sekarang. Kemudian pada tahun 1830 datang pula Padiri yang dipimpin oleh Tuanku Tongku Tambuse. Haji Muhammad Saleh menyerang Aik Sosa dan Batang Lubu di daerah Padang Lawas. Setelah ditaklukkannya Siutam dan Sosa, dipaksanya lah masuk agama Islam. Setelah banyak orang Padiri pulang, orang Batak taklukannya itu bersatu lagi, lalu menghantam Padiri yang masih tinggal di daerah itu sampai ke Ulu Barumun. Akan tetapi sesudah Tongku Tambuse mendengar itu, ia datang kembali dari jurusan Mandailing menyerang Ulu Barumun. Penduduk lari, lalu negeri Mananti dan Utaraja berusaha bertahan lama, tetapi sia-sia belaka. Dari Ulu Barumun pergi ke Sunggam di lembah Sungai Sirumambe, tapi hanya 1 tahun Raja Padang dapat bertahan, lalu menyerah. Orang dari Udik amat marah, lalu prajurit Raja Datu Bange datang sekali-sekali dari dalam benteng Siminabun, menyerang dan merampas, tapi tak ada artinya. Kemudian Tongku Tambuse menyerang Raja Datu Bange. Ia tak dapat bertahan karena dari antara rakyatnya terpengaruh menjadi pengkhianat, lalu ia mengalah. Tetapi ia sendiri dengan saudaranya Raja Horlang sempat juga lari melepaskan diri. Setelah benteng Siminabun, Tongku Tambuse pergi menyerang Huraba yang rajanya menyerah, tetapi rakyatnya lari ke Bukit Batu Gondit. Dari sini Tongku Tambuse merebut lagi Ulu Batang Pane, Tapus, Tanorambe, sampai ke Aik Katiak dan Aik Balamingka. Tongku Tambuse tidak berdaya lagi meneruskan serangannya lebih jauh. Pulanglah ia melalui Silangge, Kota Pinang dan Ulu Barumun. Sementara itu penduduk Aik Hayu Ara yang dipimpin oleh Sivaso Jabuaton, semua tentara Tongku Tambuse yang tinggal dimusnahkan. Sejak itu Ulu Barumun pun bebaslah. Waktu itu pula Raja Datu Bange meminta pertolongan dari Angkola untuk melepaskan diri dari Tongku Tambuse. Datanglah bantuan Mayor Van Beethoven ke Padang Lawas dan menyerang si Dalu-Dalu tahun 1839 sampai 1843, tetapi kemudian tinggalkannya Padang Lawas itu. Pada tahun 1830, negeri Belanda dengan Belgia bergabung. Sebab itu untuk Gubernur Jenderal pun ada 2 orang dilantik untuk memerintah di Indonesia, yaitu Van der Capellen sebagai Protestan dan de Kock sebagai Rom Katolik, untuk mengambil hati orang Belgia yang kebanyakan beragama Katolik, sedangkan orang Belanda beragama Protestan. Kedua tuan besar itu menyuruh memerangi Padiri itu, seperti dikatakan di atas tadi. Orang Padiri 2 kali memerangi Tanah Batak, yang pada tahun 1833 pasukan mereka itu dinamai orang Batak.
Bonjol atau Bonjo merupakan nama benteng mereka itu. Lalu Belanda pun memerangi diri jalan peperangan itu. Sepasukan dari Padang lalu menaklukkan negeri Batu Sangkar yang dinamai Fort Van der Kapellen, artinya Benteng Van der Kapellen, menurut nama Tuan Besar. Kemudian menaklukkan Bukit Tinggi, lalu menamainya Fort de Kock, menurut nama Tuan Besar yang satu lagi. Sepasukan lagi dari Sibolga menuju Tobing ke selatan ke Penyambungan, dan negeri ini diperbuat lalu dinamai Fort Elliot, menurut nama jenderal komandan tentara itu. Dari sana ke Rau, di sini pun pertahanan diperkuat dan dinamai Fort Amerongen, menurut nama Mayor Van Amerongen, komandan pasukan itu. Sesudah itu, Tongku Tambuse pulang ke Sumatera Barat, ikut pula ia menghubungi benteng Van der Amerongen Ran pada tahun 1833 dengan merupakan kacip dari utara dan dari selatan. Dapatlah Bonjol direbut oleh Belanda tahun 1837, lalu Imam Mudwa tertangkap dan dibuang ke Ambon, kemudian dipindahkan ke Manado. Belanda mempersungguh pemerintahannya. Sesudah selesai perang Bonjol, maka Padang Lawas ditinggalkan oleh Belanda pada tahun 1843, lalu ramailah perampasan, perampokan dan pengaruhan di daerah itu, terutama oleh kepala-kepala dan orang besar-besar dari Kota Pinang, Portibi dan Pasominan. Kota Pinang, Portibi, Pasominan, Poki dan Pagar Napa. Sebab itu banyak orang mengungsi ke tanah yang diduduki oleh Belanda. Masyhurlah kepahlawanan Sultan Dibata dari Hajoran. Meskipun dia seorang yang berhati damai, dengan darurat ikut juga oleh perbuatan Tuan Bosar dari Kota Pinang dan Patuan Kumala di atas dari Portibi. Setelah Mandailing sampai ke Singkel, dibebaskan dari tekanan Padiri, disebut Belanda lah tanah daerah itu distrik Batak atau daerah Batak. Pada tahun 1833, Raja Gadombang di hutan Nagodang, dekat kota Nopan, mengusir Padiri dari sana sampai ke Rau, bersama-sama dengan bantuan Van Amerongen. Lalu pertahanannya di Rau itu dinamai Benteng Van Amerongen. Tapi pada tahun 1834, Tongku Tambuse datang juga mengancam Fort Elliot, Penyambungan dari Ulu Barumun. Akan tetapi setelah Imam Bonjol Allah pada tahun 1837, Tongku Tambuse pun ikut mundur dan pemerintah Belanda merebut Padang Lawas sampai ke Sidalu-Dalu seperti tersebut di atas tadi, tapi tidak lama kemudian ditinggalkannya kembali. Adapun negeri Penyambungan dan Huta Siantar ialah di bawah perintah Patuan Moksa Nasution. Baru pada anak cucunya pencah dua, yang tua Sultan yang di Pertuan memerintah di Huta Siantar dan saudaranya Tuan Raja Sian memerintah di Penyambungan. Pada tahun 1845, mulainya memerintah yang di Pertuan di Huta Siantar dan Batara Guru di Penyambungan, yang berturut-turut keturunan yang ke-6 dan ke-7 dari Sultan yang di Pertuan dan Tuan Raja Sian. Pada mulanya, Belanda memerintah adalah sebagai sahabat, karena sesudah habis perang Bonjol, buat sementara tanah Batak Selatan ditinggalkan oleh orang Belanda. Lalu kemudian sepasukan Serdadu datang mengambil kekuasaan Belanda di sana. Pasukan itu datang dari Sumatera Barat. Setiba di negeri hutan Nagodang, lalu komandan Belanda bertanyakan Raja Gadombang perihal tanah Batak. Lalu raja itu berkata, "Aku inilah sebenarnya Raja Batak." Lalu berjanji dengan Belanda bahwa negara Batak menjadi sahabat kepada Belanda. Baginda itu pun dianugerahi titel jenderal dan beroleh pakaian tentara. Sampai kepada anak cucu raja itu, pakaian itu sebagai warisan. Apabila datang kontrolir atau asisten residen sekalipun, maka raja di sana seolah-olah tak memperdulikannya. Selalu disuruhnya menunggu di dalam balai agung Sapogodang. Lalu ia keluar memakai pakaian kebesaran itu
Maka pegawai Belanda itu menunggu di dalam Balai Agung Sopogodang. Kalau ia keluar, terpaksa si tamu mengangkat tangan memberi hormat kepadanya. Belanda pada masa itu kena muslihat oleh Raja Gadombang. Ada yang kata Raja Gadombang bahwa anugerah pakaian sebesar itu karena jasanya. Ia ikut pada tahun 1833 mengusir orang Padiri dari tanah Batak sampai ke Rau dan merebut Rau yang dijadikan benteng oleh Amerongen pada ketika itu. Kemudian tentera itu pergi ke utara sampai ke Mandailing Godang ke negeri Huta Siantar. Di sana berkatalah raja di negeri itu bahwa dialah raja sekalian orang Batak, yaitu sebuah orang yang tahu menyebut amang inang bapak dan ibu. Sebab raja ini disegani oleh sekalian raja yang berkeliling. Percayalah Belanda lalu mengadakan suatu perjanjian persahabatan antara Belanda dengan orang Batak. Surat perjanjian ini ditulis di atas loh tembaga. Di dalam bahasa Batak disebut surat perjanjian tembaga nasal ubah-ubah. Artinya surat perjanjian tembaga yang tidak akan berubah. Dengan cara ini, sedikit demi sedikit oleh orang Belanda ditaklukkanlah tanah Batak bagian pedalaman. Sesudah Padang Lawas diduduki pertama kali tahun 1839, yaitu Port Tibi dan lagi bagus di pinggir laut, maka tahun 1840 negeri Singkil menyusul pula. Kini daerah Batak makin luaslah. Lalu tahun 1842 wilayah Keresidenan Air Bangis dihapuskan dan didirikan Keresidenan Tapanuli dan residennya berkedudukan di Sibolga. Kedudukan Residen Tapanuli termasuklah Angkola Mandailing pada 7 Desember 1842, ikut pula disebut Sigopulon, Silindung, Sipahutar, Sigotom, Pangaribuan, Silatom, yang sebetulnya baru pada tahun 1872 dikuasai benar oleh Belanda. Tahun 1843 Padang Lawas ditinggalkan Belanda lagi sebab dakwaan negeri Inggris. Baru pada tahun 1864 semua Padang Lawas diduduki oleh Belanda kembali. Pada rapat tahun 1864 ditentukan semua Padang Lawas terbagi atas 16 distrik. Tahun 1847 seperangkat Semberap menaklukkan Sipirok. Pada masa itu orang yang agak berkuasa di antara orang Batak dianugerahi pakaian, perhiasan, ditambah mahkota, lagi pedang, gelang di lengan dan sebagainya. Di Luhak Sipirok, raja yang lebih berkuasa ialah Sultan Doli di Bunga Bundar. Orang Belanda menganugerahi dia mahkota baru dan gelang kana serta memberi jabatan kepala kuria. Tetapi ia enggan, katanya, aku tak mau diperbudak oleh orang putih, cukuplah hamba sahayaku dan rakyatku kuperintahi. Lalu jabatan itu diberikan ke Biringin sebagai keluarga yang dekat. Tahun 1851 datang lagi Segrado yang menaklukkan wilayah sebelah utara Sipirok. Tahun 1854 dan tahun 1861, tahun 1865 dan 1867 adalah Semberap yang mengamankan di utara Sibolga, Kebagus dan Singkil. Pada tahun 1872 melawatlah residen dari Sibolga ke Silindung, meresmikan daerah itu ditaklukkan oleh Belanda. Akan tetapi si Singamangaraja yang mendengar itu tidak merasa senang. Lalu timbullah perang pada tahun 1877. Pekerjaan Zending pun ikut beroleh kesulitan karena beberapa buah rumah pendeta dibakar pada masa itu. Pada tahun 1878 berangkatlah Semberap seperangkatan melawan si Singamangaraja. Oleh karena senjata Belanda lebih lengkap dan lebih banyak, maka si Singamangaraja mundur sambil melakukan gerilya. Lalu ia pergi ke daerah Pak. Pada tahun 1879 sampai 1880
Semberat Belanda pun menyerang kenai pos-pos dan pak-pak. Sesudah itu, buat sementara waktu diadakan gencatan senjata. Pada tahun 1879, Belanda kembali menduduki padang lawas setelah aman di sebelah selatan. Lalu tahun 1883 dikirim lagi semberap yang kedua kali melawan Singamangaraja. Lalu keadaan makin aman. Maka Residen Tapanuli pada tahun 1885 beralih dari Sibolga ke Tobing. Tetapi sesudah Tobing terbakar, beralihlah ke Padang Sidempuan. Di sebelah selatan dipererat dan disusunlah pemerintah dan dalam negeri. Diadakan pembagian yang disebut afdeling. Di bawah itu onderafdeling, yang ada yang diperintahi oleh asisten residen, ada yang diperintahi oleh kontrolir, sedang semua onderafdeling diperintahi oleh kontrolir atau kemudian oleh Gezaghebber. Satu afdeling yang diperintahi oleh asisten, satu afdeling yang diperintahi oleh asisten-asisten dibagi pula atas onderafdeling. Tiap onderafdeling yang dikepalai oleh kontrolir dibagi atas beberapa kuria. Dalam beberapa bagian disebut luhak atau hundulan distrik yang dikepalai oleh kepala kuria, gajah hutan dan kepala distrik. Kebanyakan terbagi atas kuria, tetapi hanya padang lawas terbagi atas distrik. Dari sebelah timur pada tahun 1865, Belanda berusaha dengan mengirim semberap perangkatan ke Asahan. Pada tahun 1870, dataran Karo diduduki Belanda dan konsolidahan berkedudukan di sana. Pada tahun 1887, ekspedisi pergi ke Simalungun dan menghukum raja di Pematang Raya. Pada tahun 1889, Tanah Jawa dan Moligas diduduki Belanda. Pada tahun 1892 tersebutlah perjalanan kontrolir Van Dijk dan Kusen ke Tanjung Kasau, Siantar dan Tanah Jawa dengan resmi menegakkan pemerintahan Belanda. Lalu tahun 1896 ditempatkanlah kontrolir di Bangun Purba dan di Batu Bara. Pada tahun 1890 daerah Sindung dan Toba dijadikan satu afdeling di bawah kuasa asisten residen di Tarutung. Mulai tahun 1894, Samosir dan Uluan berkala-kala dikunjungi oleh pemerintah Belanda. Tahun 1897 mulai diadakan kapal motor di Danau Toba untuk memudahkan hubungan pemerintahan Belanda. Sesudah aman, mulailah Belanda memerintahkan membuat jalan atau kewajiban rodi. Mula-mula antar negeri dalam satu kuria dan onderafdeling, lalu antar afdeling yaitu jalan keliling dan jalan raya. Di samping itu diperintahkan pula menanam kopi. Tiap-tiap cacah harus menanam 500 batang kopi Arab. Hasil kopi itu harus dijual ke gudang pemerintah dengan harga Rp10 sampai Rp15 sepikul. Hal ini pada mulai membuat susah kepada penduduk. Umpama orang dari Luhak Sipirok, hasil kopinya harus dibawa ke Tobing dekat hutan baru Angkola sejauh 40 km dipikul. Harga itu terlampau murah padahal kopi itu dijual di Eropa oleh pemerintah lebih Rp100 sepikul. Memang pada masa dahulu kopi Angkola mending amat laris di pasaran dunia. Sesudah bangsa kita bebas menjual hasil kopinya, pada tahun 1907 harga kopi di pasaran dunia Rp150. Nyatalah bagaimana penduduk diperas oleh pemerintah penjajah. Seseorang yang sudah kawin diwajibkan 52 hari setahun melakukan rodi, yakni membuat atau memperbaiki jalan, 7 hari setahun menjalani 7 hari setahun melayani maksaro di rumah kontrolir, 7 hari setahun di rumah kepala kuria, dan 3 hari setahun di rumah kepala kampung. Dengan masuknya agama Kristen di sebelah utara, maka bagian utara pun dengan mudah dikuasai oleh Belanda. Meskipun Singamangaraja mengadakan perlawanan, tetapi tak dapat dibendungnya, sehingga dari tahun 1780 sampai 1900 hampir seluruh tanah Batak dekat Danau Toba Selatan
diperintah oleh Belanda. Untuk memperkuat pemerintahan Belanda, diadakanlah pasifikasi meredakan seluruh Indonesia mulai tahun 1900. Jenderal Van Hoyts yang mengamankan Aceh pada tahun 1904 sampai 1909 terpilih menjadi Tuan Besar Gubernur Jenderal di Indonesia oleh Menteri Jajahan AWF Edinburgh. Dalam jabatan itu, selama 5 tahun ia pun berlaku keras dan kejam selaku tangan besi menaklukkan Sultan Brunei di Sulawesi Selatan. Disuruhnya pahlawan Christoffel, seorang orang Swiss yang pandai mendaki dan menuruni bukit, menangkap Gajah Mode di lereng gunung. Setelah itu ia disuruh ke Tanah Batak akan memerangi Sisingamangaraja di daerah Dairi. Pada 17 Juli 1907, matilah Sisingamangaraja ditembak oleh Christoffel bersama-sama dengan putranya, Patuan Nagari, Patuan Anggi, dan Putri Siti Lapian. Lalu Luhak Bakara dari Uluan dan Habisaran takluklah. Sejak itu seluruh Tapanuli dijajah Belanda dan diharuskan membayar belasting. Perihal peraturan tanam paksa pun dihentikanlah. Aturan pemerintah diperbaharui. Mula-mula pemerintah Belanda bermacam corak di Tanah Batak. Ada yang terus langsung di bawah hukum undang-undang, ada yang di bawah hukum adat. 1. Di Tapanuli Selatan dan Tengah. Di Tapanuli Tengah dan sebagian Tapanuli Selatan berlaku aturan kepala kuria seperti di Mandailing, Angkola, Sipirok, dan di Natal. Di samping itu ada pula Rajai Hutan. Satu kuria terdiri atas beberapa buah kampung dikepalai oleh kepala kuria, yaitu raja sebagai kepala adat dan kepala pemerintahan dan sebagai wakil pemerintah Belanda terhadap penduduk. Di bawahnya kepala kampung. Dari antara kepala kampung itu ada beberapa orang yang terpilih jadi anggota rapat sebagai kepala kampung pertama. Lebih rendah dari kepala kampung ialah kepala ripi atau kepala suku, kepala suhu. Supaya boleh ada kepala ripi, haruslah ada sekurang-kurangnya 15 cacah yang berodi di bawah kekuasaannya. Apabila ada anak buah seorang kepala suku bertambah sampai 15 sampai 30 buah cacah rumah dalam satu kampung, bolehlah kepala suku itu menjadi kepala kampungnya diasingkan. Kerajaan hutan lebih rendah daripada kepala kuria, yakni kepala atas beberapa buah kampung. Biasanya kepala kuria bergaji Rp80 sebulan, sedang kerajaan hutan hanya Rp50. Kepala kampung, kepala suku beroleh upah raja dalam adat ditambah persen dari penjualan kopi. Makin bertambah banyak anak buah seorang raja menjual kopi, kian bertambahlah pendapatannya. Penghasilan semacam ini pun ada diperoleh kepala kampung, kepala ripe, kepala kuria, dan kerajaan hutan juga. Di padang lawas pemerintahan negeri atas sebuah luhak atau distrik disebut kepala luhak atau kepala distrik. Ia beroleh pendapatan daripada upah raja di negerinya sepanjang adat. Di sini adat berlaku amat keras, sehingga di sini hukum mati pun dapat dijatuhkan oleh rapat adat. Setelah penduduk diwajibkan membayar belasting mulai tahun 1907, semua raja-raja beroleh persen daripada belasting yang ditagih oleh mereka itu. Perkara kehakiman pun seperti di atas tadilah halnya. 2. Di Tapanuli Utara. Pada mulanya adalah biasa dengan pemerintah anak negeri, yaitu Raja Hutan dan di sampingnya Raja Padua. Dalam sebuah hundulan atau luhak atau distrik, kepalanya adalah Raja Hutan namanya, yang memerintah atas beberapa buah kampung. Sebagian dari luhak itu diperintahi oleh Raja Pandua menjadi kepala atas beberapa buah kampung pula. Apabila Raja Hutan meninggal dunia, maka ia diganti oleh Raja Pandua dan beroleh gelar Raja Hutan.
Sesudah itu diadakan pemilihan untuk mengangkat Raja Pandua yang baru. Demikian silih berganti beroleh gelar Raja Hutan dan Raja Pandua dalam satu bulan. Tiap-tiap kampung diperintah oleh kepala kampung dengan tidak ada perbedaan kampung yang kecil atau kampung yang besar. Belakangan terjadi perubahan kekuasaan Raja Hutan dan Raja Pandua oleh pemerintah Belanda diganti dengan kekuasaan kepala negeri yang petugasnya langsung dipilih rakyat, sehingga kepala negeri ini setara dengan kepala kuria di Tapanuli Selatan. Pada permulaan sekali, pada tahun 1842, Keresiden Tapanuli termasuk sebagian dari Kegubernuran Sumatera Barat, yaitu bagian Padang Hulu dengan ibu kotanya Bukit Tinggi, bagian Padang Hilir dengan ibu kotanya Padang, dan bagian Tapanuli dengan ibu kotanya Sibolga. Baru pada tahun 1906, Keresiden Tapanuli langsung di bawah pengawasan Direktur pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta.